mereka semua. Ikhwan, akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Berserah diri kepada Allah seolah-olah seperti mayit adalah tawakal. Bila manusia berserah diri kepada Allah seperti mayit yang dimandikan oleh pemandinya. Tawakal merupakan jalan yang harus ditempuh oleh orang beriman. Jalan yang ditempuh oleh Ikhwan Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Suryalaya Sinarasa PPKN. Menyerahkan segala sesuatunya kepada orang yang sudah diberi kemuliaan oleh Allah. Tunduk, patuh, taat, pasrah kepada Syekh Mursyidnya yang menjadi saluran daripada Allah untuk kita bisa bertawakal. Dalam kesufian, tawakal adalah anak tangga yang harus didaki sehingga seseorang bisa sampai ke puncak ma'rifatullah, puncak mengenal diri kita, puncak mengenal siapa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla. Jika seseorang telah mencapai makom ma'rifat, maka terbukalah hijab keajaiban yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Bahwasannya tanpa takwakal tak mungkin menempuh jalan sufi dapat mencapai makom yang tertinggi. Tawakal adalah istilah dari kata dasar wakala yang secara umum dimaknai sebagai sikap menyerah patuh kepada kehendak Allah tanpa melakukan tindakan apapun. Dalam dunia sufi, seorang salik, seorang murid harus mempunyai sikap menyerah, pasrah, dan takluk kepada Syekh Mursyidnya. Dan tanpa melakukan tindakan apapun yang membuat dia menjadi orang-orang yang ingkar. Menurut Ibnu Faris, bahwa tawakal berarti mengandalkan pihak lain berkenaan dengan urusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang mengandalkannya. Dan sekarang pertanyaannya, siapa yang diandalkan oleh kita semua? Tentu pasti secara hakiki Allah Azza wa Jalla. Tetapi saluran untuk menuju Allah itu siapa? Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertawakal. Maka di dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 3, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Maksudnya Allah akan memeliharanya, memelihara orang-orang yang bertawakal, berserah diri, pasrah kepada perintah Allah, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Dan di surat Ali Imran ayat 160, Allah juga berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Hanya kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi tidak ada jalan yang pasti kecuali salurannya kepada Allah melalui orang-orang yang diberikan mandat oleh Allah untuk manusia itu bertawakal. Bertawakal kepada Allah berarti menjadikan zat yang maha benar sebagai wakil.
Tetapi janganlah disamakan wakil tersebut sebagaimana seseorang mewakilkan kepada sesama manusia. Tetapi bagaimana sifat tawakal tersebut yang Allah sudah titipkan kepada manusia tersebut. Jika seseorang mewakilkan sesuatu kepada saudaranya, maka ia menyerahkan segala sesuatu kepada yang mewakili. Dan tidak perlu lagi melakukan sesuatu dan tinggal menunggu hasilnya. Dalam kondisi sekarang ini, manusia dengan kesibukan yang luar biasa, pasti bila mengurus sesuatu akan sulit. Maka mereka membutuhkan namanya wakil yang bisa mengurus urusannya nanti. Andaikan tidak seperti itu, apakah bisa seorang bos, seorang pejabat, seorang konglomerat bila dia membersihkan rumahnya sendiri yang dititipkan oleh Allah? Mungkin tidak bisa. Maka diwakilkan oleh orang-orang yang diberi bayaran olehnya, yaitu ART, asisten rumah tangga, atau yang lainnya. Itu adalah fungsi tawakal. Tapi tawakal di sini bukan berarti menyerahkan segala sesuatu semuanya. Tapi kita punya kehendak, kita punya keinginan untuk melakukan itu. Yaitu dalam hal ini Rasulullah coba mencontohkan, kalau engkau menaruh hewan, engkau ikat dulu, baru engkau berjalan meninggalkan hewan itu. Maksudnya bertawakal, walaupun tahu semua urusan itu dari Allah, tapi kita punya syariatnya agar hewan itu tidak berlari, atau namanya biar tidak hilang motor atau mobil kita, dikunci, diikat supaya tidak hilang. Begitu pula kita bertawakal, bertawakal kepada Syekh Mursyid, bertawakal kepada Allah, maka secara syariatnya kita mengamalkan ajarannya, mengamalkannya dan melestarikannya. Syekh Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan, seandainya ada hewan buas atau ular berbisa berada di dekatmu, namun engkau tidak berbuat apa-apa, maka hal itu mendekati tawakal. Tetapi tawakal yang sebenarnya adalah berusaha untuk menghindar dan mencari cara agar terlepas daripada cengkraman atau terkamannya. Jadi tawakal itu bukan berserah diri. Kalau bahasa awalnya mayit itu bagaimana namanya pemandinya, itu benar. Tetapi tawakal dalam definisi syariah harus berbuat agar kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Orang yang bertawakal bukan berarti menyerahkan diri kepada Allah, apakah dia masuk neraka atau surga. Terhadap urusan ini manusia sendiri hendak menemukan. Artinya, jika ia menghendaki masuk ke dalam jannahnya Allah, maka haruslah menempuh jalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam jannah. Begitu pula sebaliknya, tidak mungkin Allah sewenang-wenang memasukkan hambanya yang jahat ke surga dengan begitu saja. Ada, kalau bahasanya itu administrasinya, ada namanya rule-nya, biar semuanya mendapatkan apa yang diinginkan. Contoh yang pasti, bila mana kita diberikan amanah oleh orang lain, amanah itu harus kita jalankan. Kita sudah menjalankan amanah itu, tetapi hasil yang diinginkan tidak tercapai. Maka kita harus berusaha lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa-bisa menggenggam itu dengan geraham yang kuat agar amanah itu tidak terlepas. Amanah itu tersampaikan kepada apa yang disampaikan, harus disampaikan oleh orang atau Allah untuk sampai kepada apa yang dimaksud. Maka tujuan ibadah kita seringkali kita bertawakal kepada Allah. Apa tujuan ibadah kita? Sebelum kita berzikir, ilahi anta maksudi. Allah yang kami maksud. Allah yang kita tuju. Itu adalah tawakal.
Setiap apapun yang kita ucapkan, setiap apapun yang kita bacakan, itu adalah silahul mukmin, adalah wasilah untuk orang mukmin. Maka doa silahul mukmin. Doa itu ada wasilah untuk orang mukmin, jalan untuk orang mukmin, senjata untuk orang mukmin, agar mereka apa? Bisa menjadi orang-orang yang tawakal, orang-orang yang berserah diri. Menurut Syekh Sahal bin Abdullah, permulaan tempat dalam penyerahan diri adalah seorang hamba harus berada di hadapan Allah sebagaimana mayat yang berada di hadapan orang yang memandikannya. Ia dapat dibolak-balikan sekendak hati mereka. Tidak ada gerakan dan tidak ada perlawanan. Sedangkan menurut Syekh Hamdun Al-Qasar, yang dimaksud tawakal adalah berpegang teguh kepada tali Allah. Maka di akhir-akhir sepeninggal daripada Pangersa Abah Anom kepada seluruh ikhwan semua, apa yang disampaikan oleh beliau? Wa ta'simu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah dan janganlah engkau berpecah belah. Maksudnya, semua itu harus bertawakal. Apa yang sudah disampaikan oleh guru agungnya. Berpegang pada tali agama Allah yang sudah kita tahu dalam kitab Fadailus Suhur, yaitu tentang huruf dal, yaitu dalil, yaitu Syekh Mursyid. Berpegang pada tali Allah. Siapa tali Allah? Ahli silsilah Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asurya Layasin Rasa PPKN. Dan janganlah engkau berpecah belah. Sesungguhnya kalau kita sudah mempunyai tali untuk mengikat itu, maka kita tidak akan terpecah. Terpecah hawa nafsunya, terpecah egonya, terpecah keinginannya. Yang satunya yang kita lakukan adalah melarutkan diri kita bersama dengan orang yang menjadi sambungan tali Allah. Tawakal tersebut bukan hanya dalam bentuk lahiriah. Sebagaimana hamba Allah wajib untuk berikhtiar. Karena di dunia ini berlaku qadar. Artinya secara lahiriah manusia wajib berikhtiar. Maka sahabat Allah sering mengatakan, carilah dunia sebanyak-banyaknya. Bekerjalah di dunia sekuat-kuatnya. Tujuannya apa? Untuk bisa bersodakoh. Untuk bisa membuka semua cabang-cabang yang membawa mereka dalam kemaslahatan, dalam kebaikan, yaitu membuka tempat-tempat manakib. Ini adalah kemaslahatan. Inilah tempat masma'atul khair, tempat berkumpulnya kebaikan yang membuat mereka bisa berikhtiar baik dalam mencari nafkah untuk penghidupan maupun mengupayakan diri menjadi bertaat kepada Allah. Mustahil seseorang ingin mendapatkan surga. Mustahil seseorang ingin menggapai Allah jika dirinya tidak berikhtiar menempuh jalan kebaikan. Jika demikian, maka tawakal dapat pula diartikan sebagai penyerahan diri kepada Allah pada hasil akhir. Karena semuanya pasti akan ada hasil akhir. Yang hasil akhir itu ditentukan siapa yang menjadi hakim nanti di yaumil kiamah. Ketika seseorang sudah berikhtiar untuk berbuat beramal soleh dan juga taat kepada apa yang sudah diajarkan oleh Allah kepada manusia tersebut, maka urusan pahala, urusan apapun diserahkan kepada Allah. Tujuannya kita beribadah bukan mengharap pahala, tapi mencari ridha Allah. Kalau mengharap pahala, akan ada perhitungan-perhitungan yang akan terjadi di yaumil qiyamah. Ketika seseorang telah berikhtiar untuk mencari nafkah, baik nafkah lahirnya maupun nafkah lahirnya, batinnya, hasil akhirnya tergantung Allah. Inilah yang disebut tawakal.
Saya Imam Anas bin Malik atau sahabat Rasul Anas bin Malik mengatakan seseorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengendarai unta dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah unta ini ditinggalkan begitu saja dan kemudian aku bertawakal? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ikatlah dan bertawakallah. Tadi di awal sudah dikatakan bahwasannya bertawakal itu perlu dengan ikhtiar. Tawakal itu perlu dengan pengamalan. Tawakal itu bukan angan-angan. Tawakal adalah sumber pertama untuk kita selalu bisa bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.